Assalamualaikum sahabat hobiku, apa kabarnya di sana? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baiklah teman-teman sekalian, di depan kamera ini telah ada sebuah perangkat yang sudah jadul sekali ya, teman-teman. Mungkin dari sebagian teman-teman sudah ada yang tahu apa ini. Nah, ini dia suatu receiver parabola, teman-teman. Di era tahun 90-an sampai tahun 2000-an ini sangat familiar ya. Yang kegunaannya untuk mencari dan menangkap siaran televisi ya. Nah, ini dia merek Geosat yang sudah digital ya, yang sudah tidak berfungsi lagi ya. Nah, seperti ini dia bentuknya, udah bunyi-bunyi di dalam ya, teman-teman. Nah, untuk apa alat ini saya tunjukkan kepada teman-teman sekalian. Ada sebuah perangkat yang bisa kita gunakan di dalam ini, teman-teman. Apa itu? Nah, sekarang akan coba kita cokkan dulu ya. Apakah ini masih bisa hidup, teman-teman? Masih mengalir arus atau tegangan di dalamnya. Nah, ini dia coknya. Sekarang akan coba kita cokkan ya ke arus PLN, teman-teman. Nah, sekarang akan coba kita cokkan ke stop kontak ini ya, yang sudah pernah kita modif, kita buat videonya, silahkan tonton di atas linknya ya, teman-teman. Nah, oke, sekarang akan kita cokkan, kita masukkan ke stop kontaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Kemudian setelah kita colokkan, kita hidupkan saklarnya ini. Set. Oke. Apa yang terjadi? Oh, dia hidup ya, teman-teman. Lampu indikatornya, displaynya hidup. Nah, menandakan perangkat ini tegangan di dalamnya masih bisa mengalir dan berfungsi ya perangkatnya, teman-teman. Nah, kita pencet-pencet, apa yang terjadi? Nah, tidak ada perubahan ya. Artinya power supply atau adaptor yang ada di dalam box ini, teman-teman, masih berfungsi dan layak kita gunakan ya. Nah, itu dia yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman ya. Nah, sekarang akan coba kita bongkar bagaimana isi di dalam receiver parabola ini ya, teman-teman. Nah, akan kita coba buka ya. Dan sebelum itu akan kita cabut dulu coknya ini biar kita aman, safety untuk membongkar receiver parabola yang sudah jadul ini. Nah, akan kita buka dan akan saya percepat videonya ya. Nah, tampilan dalamnya seperti ini. Saya zoom agar lebih nampak ya di kamera, teman-teman. Nah, seperti inilah dia. Sesimpel ini ya, hanya ada mesin dan power supply-nya dari sini ya, tegangannya, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan sebelah sini ini trafonya, ini yang AC, dan sebelah kanan itu yang sudah di converter ya menjadi DC. Nah, ini dia bagan-bagannya, soketnya ya, teman-teman. Kemudian di depan ini juga ada rangkaian PCB-nya ya untuk menampilkan displaynya. Lalu sekarang akan coba kita buka dan akan kita potong ya, dan akan kita uji berapa nilai tegangan yang keluar sebenarnya dari power supply ini, teman-teman. Nah, di sini ada indikator kabel ground dan 15 volt, kemudian ada yang 30 ya, 30 atau 20 itu, teman-teman. Kita ambil yang seperti ini, kemudian akan kita potong di sini ya. Nah, seperti ini agar mudah kita nanti tancapkan multimeter multitester ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita gunting-gunting ya, kita potong, lalu kita nanti buat kita lilit-lilit ya, seperti itulah, agar nanti prop dari multitesternya itu gampang lengket di kabelnya ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita pakai mancis untuk dapat melepas sarangnya ini ya, kulit kabelnya ini dari kabel isi dalamnya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian yang satunya lagi dan satunya lagi ya. Lalu kita akan pelintir-pelintir yang bulat seperti itu, teman-teman, menghasilkan ada lubangnya ya, agar mudah nanti profnya ini masuk ke dalamnya. Nah, seperti ini dia. Oke, kita buat di sini, ini yang ground ya, yang negatif. Kemudian kita tes salah satu yang positifnya. Berapakah tegangan yang keluar dari kabel output yang pertama ini ya. Nah, sudah kita set, kemudian akan kita cokkan ya. Nah, oke, sudah saya masukkan seperti ini. Kita buat dulu safety, lalu kita pencet saklar yang di sini ya. Oke, dia keluar ya tegangannya di 25 volt lebih sedikit ya. Nah, seperti ini di tengah-tengah dia 20 25 di tengah jarumnya itu ya, teman-teman. Oke, mantap ya. Nah, sekarang akan coba kita tes lagi ya di kabel output yang satunya lagi ya. Berapa tegangan yang keluar dari power supply ini. Nah, kita lekatkan di sini. Set. Oke, kita safety-kan dahulu ya.
Nah, seperti ini biar dia tidak korslet ya. Kemudian akan kita hidupkan saklarnya. Akan kita lihat berapa tegangan output yang keluar dari pin yang satunya lagi ini ya teman-teman. Nah, oke. Kita colokkan lagi coknya. Nah, mantap ya, dia langsung naik ke atas ya teman-teman. Berapa itu? Saya zoom dahulu ya teman-teman. Oke, kita geser dahulu. Ini agak sedikit buram. Oke, kita geser. Hasilnya itu di hampir 45 volt ya. Sangat-sangat besar ya. Nah, kemudian akan kita coba di pin output yang ketiga ya teman-teman. Berapa tegangan yang keluar dari situ? Oke, kita colokin. Nah, setelah itu kita konekkan lagi coknya. Nah, langsung keluar ya di 7 volt ya teman-teman. DC 7 volt. Nah, mantap ya. Jadi di ketiga pinnya ini memang benar-benar keluar tegangan masing-masing yang berbeda-beda ya. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwasanya power supply ini masih layak digunakan ya teman-teman. Nah, nantinya power supply ini akan saya gunakan untuk mencharger sebuah baterai pack. Nah, seperti ini dia. Nah, baterai pack ini sudah pernah saya buat videonya, silahkan cek linknya di atas ini ya teman-teman. Ini baterai pack 12 volt ya. Yang kemudian nantinya akan saya rombak menjadi 24 volt menggunakan BMS yang terbaru ya. Kemudian ini akan kita setting ke 25 volt teman-teman. Karena BMS 6S itu maksimum tegangan chargernya itu di 25,2 volt ya. Sedangkan pin out yang kedua yang keluar dari power supply ini mengeluarkan tegangan di 28 atau 27 volt ya teman-teman. Jadi dia sedikit lebih besar sehingga kita akan menggunakan step down untuk menurunkan tegangannya ya. Nah, dia di hampir 28 volt ya teman-teman. Nampak di sini? Nah, kita akan menurunkan tegangan dengan memakai step down XL4016 yang seperti ini, yang sudah dilengkapi dengan trim port pengatur tegangan dan pengatur arusnya ya teman-teman. Sudah dilengkapi juga dengan soket input dan outputnya ya. Jadi gampang cara pemasangannya ini teman-teman. Nah, untuk di video selanjutnya akan saya rubah baterai pack 12 volt ini menjadi 24 pakai BMS ini ya teman-teman. Nah, untuk dari itu kita membutuhkan tegangan 25,2 volt ya, dengan menggunakan step down ini untuk mencharger baterai pack 24 volt ya. Nah, akan kita set dahulu di tegangannya ini teman-teman. Nah, kita hanya membutuhkan kabel output yang di 28 volt tadi ya. Nah, yang ini yang satunya lagi kita potong agar tidak membingungkan ya. Nah, ini juga kita potong. Nah, bersisa dua kabel nanti ya teman-teman, ground dan tegangan output di 28 volt, dan kita akan masukkan ke soketnya ini. Nah, untuk kabel yang ground kita masukkan ke negatif, kemudian yang 28 volt kita masukkan yang ke positif ya. Kemudian kita ketatin seperti ini. Nah, gampang ya, tinggal dimasuk dan diketatkan saja agar dia tidak lepas ya. Kemudian kita buat inputnya pakai kabel nanti ya. Inputnya itu kita hubungkan ke kabel prof ini. Nah, seperti ini dia teman-teman. Kemudian setelah korek seperti ini, kita hidupkan saklarnya. Apa yang terjadi? Set. Nah, dia langsung mengeluarkan tegangan di 12 volt ya. Sekarang akan coba kita putar trim portnya dengan memakai obeng plus seperti ini. Nah, kita putar ke kiri terlebih dahulu. Ke kanan ya. Nah, dia ke kanan itu mengurangi tegangan dan ke kiri dia menambah tegangan teman-teman. Nah, kita tambah lagi, kita tambah sehingga kita buat di 25,2 volt teman-teman. Nah, oke, kita geser lagi, geser, putar. Nah, di 25 volt dan sedikit lagi set. Oke, di 25,2 volt ini ya. Setelah kita atur tegangan outputnya seperti ini, maka power supply yang bekas dari receiver parabola ini nanti bisa untuk mencharger baterai 24 volt ya teman-teman, dengan menggunakan XL4016 seperti ini. Nah, ini dia baterai pack 12 voltnya. Ikuti video selanjutnya, saya akan mengupgrade baterai 3S 12 volt ini menjadi nanti 6S 24 volt ya teman-teman, dengan menggunakan power supply ini dan step down ini. Oke. Nah, kesimpulan dari video yang kita buat ini adalah jika teman-teman memiliki perangkat seperti ini ya, bekas receiver parabola atau receiver apapun itu, teman-teman jangan dibuang dahulu ya. Silahkan cek dan bongkar receiver itu dan temukan power supply di dalamnya dan cek apakah masih bagus dan masih layak digunakan. Karena bisa teman-teman gunakan untuk menghidupkan beberapa perangkat komponen seperti lampu LED, dinamo, ataupun perangkat-perangkat yang lainnya ya teman-teman. Demikianlah perjumpaan kita di momen kali ini. Jika ingin membeli step down XL4016, silahkan klik link deskripsi ya. Dan jika video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe-nya ya, agar saya terus bersemangat untuk menciptakan video-video yang menarik yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.